Perkenalkan, saya Alfredai Parel Ayub dari SMKS Kristen Pelangi Makale. Ikut tugas 1.1H demonstrasi kontekstual pada modul 1.1, yaitu mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan menyimak video intisari dari Bapak Iwan Saril, saya menyimpulkan 3 bagian dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan budaya Tongkon. 3S dalam filosofi hidup orang Toraja. Misak kada di Potuo, pantan kada di Pomate. 1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu memerdekakan manusia, di mana poinnya adalah selamat raganya, bahagia jiwanya. Tujuan pendidikan dalam kebudayaan Toraja sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bila segala sesuatu dikerjakan bersama-sama tanpa melihat perbedaan, maka semuanya akan berhasil. Secara tradisional, masyarakat Toraja memiliki pola pengajaran pada generasinya yang menitik beratkan pendidikan nilai-nilai etika dan moral hidup bermasyarakat dan dibawakan dalam bentuk cerita-cerita rakyat atau cerita lisan. Pada zaman pemerintah Hindia Belanda diperkenalkanlah pendidikan baca tulis itu kepada masyarakat Toraja. 2. Pendidikan dan kebudayaan saling terhubung. Apa yang Bapak Iwan Sarir katakan, di mana pendidikan dan kebudayaan tidak boleh dipisahkan, maka ini sama dengan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara dalam Tri Rahayu. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Pendidikan dan kebudayaan saling terhubung. Semua masyarakat Toraja harus selalu memegang teguh ciri khas kearifan lokal suku Toraja, walaupun terdapat banyak perbedaan di dalam lingkungan masyarakat. Salah satu kekhasan suku Toraja adalah budaya Tongkon. Tongkon berasal dari bahasa Tongkonan yang berarti tempat untuk memelihara persekutuan hidup. Tongkonan dapat mempersatukan masyarakat Toraja meskipun anggotanya berbeda agama, daerah, dan adat. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Tongkon adalah tegang rasa, persatuan, dan kerukunan. Budaya Tongkon merupakan salah satu perwujudan dari semboyan Misakada di Potuo, Pantankada di Pomate. Secara singkat dapat ditegaskan bahwa semboyan tersebut ingin mengajarkan sikap saling membantu, berbela rasa, peduli, keharmonisan, kesatuan, keutuhan, kekompakan, dan gotong royong. Bila segala sesuatu dikerjakan bersama-sama tanpa melihat perbedaan, maka semuanya akan berhasil. Jadi kesimpulannya, everything is connected. Filosofi Trikon Ki Hajar Dewantara. 1. Kontinu, 2. Konvergen, 3. Konsentris. Kebersamaan masyarakat suku Toraja dapat dilestarikan bersama 3S, yakni Sikamali, Siangga, dan Siangkaran. Sikamali berarti saling merindukan, Siangga berarti saling menghargai, dan Siangkaran berarti saling membantu atau saling meringankan beban dalam kehidupan. Dengan melestarikan 3S, maka dimanapun dan kapanpun masyarakat Toraja berada, akan tetap mengalir nilai-nilai budaya Toraja dalam dirinya. Dengan demikian, masyarakat suku Toraja akan tetap bersatu untuk menjaga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Budaya 3S dan budaya Tongkon dalam filosofi Misakada di Potuo, Pantankada di Pomate sejalan dengan Trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu artinya berkelanjutan, di mana setiap kampung dan daerah di Toraja, adat istiadat, tradisional kultur, dan budaya itu berbeda-beda, memiliki keunikan tersendiri, tapi di bawah satu aluk, yaitu aluk Todolo. Kita menyatukan keberagaman dan saling kolaborasi dalam Misakada di Potuo, Pantankada di Pomate. Artinya, apa yang kita lakukan atau apa yang kita capai hari ini adalah hasil dari apa yang kita pelajari dari masa lalu kita, sejak lahir sampai kemarin, dan besok akan menjadi masa lalu buat kita. Belajar itu terus-menerus sepanjang hidup. Selalu ada cara lain untuk buat menjadi lebih baik daripada hari ini. Tidak perlu banyak-banyak.
kita percaya bahwa menjadi lebih baik 1% saja setiap harinya. Konvergen, artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber. Tambah terus pengetahuan, saling gotong royong bersama daerah lain dalam lingkup Toraja. Ki Hajar sendiri memodelkan pendidikannya banyak mengambil konsep-konsep pendidikan luar seperti Montessori, Froebel, dan Tagore, serta lain-lain. Meskipun dia juga mendorong kita buat belajar dari hal dari luar, ada prinsip terakhir, yaitu konsentris. Di mana konsentris itu adalah belajar dari luar itu boleh, malahan harus, tapi jangan lupa menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, meskipun banyak mengambil konsep dari luar, terus bisa bikin filosofi keren. Contohnya, kalau misalkan dia menggunakan istilah memerdekakan manusia, itu buat membungkus konsep soal kebahagiaan. Kenapa dipakai kata memerdekakan manusia? Karena itulah kebutuhan orang Indonesia di saat itu. Penerapan Penerapan di sekolah ini 3 bagian dari kesimpulan saya telah terapkan di sekolah baik di dalam kelas maupun di dalam bengkel. Dalam ini saya dibagi menjadi 3, yaitu kebersamaan. Kami menerapkan sistem kebersamaan seluruh warga sekolah, siswa, guru. Kebersamaan yang saya maksud di sini adalah menumbuhkan budi pekerti seluruh warga sekolah untuk saling bahu-membahu, gotong royong untuk membantu siapapun warga sekolah yang baik mengalami musibah maupun yang lagi menguji syukur. Yang kedua, budaya tongkon. Untuk setiap kegiatan kematian ataupun musibah yang sakit, kami akan mengunjungi mereka untuk memotivasi dukungan batin yang mereka bersedih serta memberi dukungan untuk dapat hadir bersama-sama kami di sekolah lagi. Yang ketiga, filosofi misakada di Putuo kada di Pomate. Segala bentuk kegiatan yang ada di dalam maupun di luar lingkup sekolah, seluruh warga sekolah menumbuhkan dan mengajarkan sikap saling membantu, berbela rasa, peduli, keharmonisan, kesatuan, keutuhan, kekompakan, dan gotong royong untuk seluruh warga sekolah. Untuk tantangan yang saya hadapi, yang pertama itu adalah lingkungan sekolah. Di dalam lingkungan sekolah kami masih kekurangan kelas sehingga untuk betul-betul bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar. Yang kedua, perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang tidak bertahap dan tidak betul-betul menerapkan perubahan zamannya, menurut saya ini tantangan kami sebagai guru SMK, serta pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang menghamba kepada siswa disalah artikan oleh orang tua siswa di zaman sekarang. Seharusnya kami diberi perlindungan hukum yang kuat, sudah banyak kasus-kasus akan salah satu asas taman. 3. Identitas sekolah. Identitas sekolah swasta masih menjadi pemikiran turun-temurun orang tua siswa kalau sekolah swasta itu hanya tempat penitipan anak supaya bisa mendapatkan ijazah. Pendidikan itu seolah-olah hanya dibuat jelas bayar dapat ijazah. Untuk solusi ketiga hal tersebut saya jabarkan sebagai berikut. 1. Kekurangan kelas. Cobalah untuk memanfaatkan ruang kelas yang ada dengan cara yang lebih efisien. Yang kedua, perubahan kurikulum. Jika perubahan kurikulum tidak diimplementasikan secara bertahap, cobalah untuk mendekati manajemen sekolah atau pihak terkait untuk menjalankan pelaksanaan yang lebih. Ketiga, pemahaman orang tua tentang pendidikan yang berorientasi pada siswa. Jalin komunikasi yang lebih baik dengan orang tua siswa. 4. Perlindungan hukum. Saya rasa ini didiskusikan seperti asosiasi guru atau dewan sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, pemahaman identitas sekolah. Bangun komunikasi yang jelas dan terbuka dengan orang tua siswa untuk mengubah persepsi mereka tentang sekolah swasta. 5. Edukasi masyarakat. Berkomunikasi dengan orang tua siswa, lakukan edukasi. Yang terakhir, kolaborasi dengan pihak eksternal. Akhir kata, tujuan pendidikan untuk membuat siswa selamat raganya dan bahagia jiwanya, yang dimana setiap budaya berbeda-beda, tetapi masing-masing tetap menanamkan
nilai-nilai budi pekerti. Sekian dan terima kasih.